Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan sore hari ini. Berikan sebuah pujian dan penyembahan yang tulus dari hatimu. Yang sungguh lahir dari pengenalan akan Allah dalam hidupmu. Itu adalah worship, penyembahan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sejauh mana engkau mengenal Tuhan, sejauh mana engkau mengalami Tuhan, kau akan mampu melahirkan worship buat Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, Dia Bapa yang baik, Dia sahabat yang baik, Dia dalam setiap musim kehidupanmu. Gak ada alasan kau tidak memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang Tuhan beri, untuk satu pekan yang Tuhan bawa dalam hidup ini. Hingga saat sore hari ini kami semua termasuk hamba-Mu boleh celebrate di tempat ini Bapa. Boleh merayakan, boleh bergelora jiwa kami. Boleh berkata thank you God. Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu membuat jalan-jalan yang tertutup. God, Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Ajar Bapa sore hari ini untuk kami tidak terjebak, tidak terperangkap. Tapi kami mengenal esensi penyembahan yang sesungguhnya di hadapan Allah. Untuk kami bisa menikmati perjalanan dengan Tuhan. Sehingga perjalanan kami tidak sesah, perjalanan kami tidak sukar, perjalanan kami tidak membuat kami menjadi mundur di hadapan Allah. Tapi membuat kami bergairah selalu. Roh Kudus, Kau jamah setiap kami termasuk hamba-Mu sore hari ini. Untuk bisa menangkap isi hati Tuhan. Untuk kami bisa bersikap. Untuk selalu ada gaya hidup penyembahan. Gaya hidup memuji Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih. Kami percaya 30 menit ke depan menjadi 30 menit yang luar biasa. Karena Kau hadir di tempat ini Bapak. Kau siap memberkati kami. Kau siap membuat paradigma kami berubah. Dan kami punya sahabat yang luar biasa. Punya sebuah gaya hidup untuk memuji dan menyembah. Dan kami bisa mengalami kuasa pujian dan penyembahan itu. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, Bro and Sis yang siap diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Selamat sore, shalom. Saya lihat ini ibadah bukan lansia ya. Jadi masih banyak anak muda, termasuk worship leader tadi singkat muda. Dan saya jadi termasuk jadi muda juga, Pastor. Thank you Pastor Sam dan beberapa pastor. Saudara siap diberkati Tuhan? Ini judul ngeri-ngeri sedap ini. Membuat saya asam lambung naik. Thank you Stefania, mana Stefani? Oke, asam lambung saya naik, jujur. Bukan kekurangan bahan khotbah. Saya harus belajar untuk menerobos sesuatu tentang pengertian praise and worship. Dan saya rasa Stefani juga punya hal yang sama. Sehingga ada nurani saya dan saya belajar kepada Tuhan untuk saya harus bagiin sesuatu ini. Mungkin saya percaya yang dengar hari ini enggak akan enak atau kok begini ya. Tapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Siap? Sehingga kita bisa memuji menyembah, enjoy. Kita bisa praise and worship tanpa terintimidasi. Kita bisa memuji menyembah tanpa harus jadi orang aneh. Ketika engkau datang dan engkau tidak meloncat, engkau merasa terintimidasi, engkau tidak sedang menyembah Tuhan. Bahkan engkau juga tidak akan menghakimi orang yang loncat-loncatan itu main sirkus atau lagi menyembah. Setuju? Kalau engkau punya paradigma ini, punya pembenaran ini, enjoy sekali dengan Tuhan. Setuju? Bro and Sis, kita akan sama-sama belajar ya. Ini asik sekali ini. Saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan itu atau ibadah seringkali kita mendengar. Bukan soal lagu worship 1 kali sebelum firman dan lagu cepatnya 2 kali kayak tadi 3 kali. Itu gak ada yang salah dengan itu bro. Setuju? Dan orang berkata kalau tidak ada musik, keyboard, gitar kayaknya bukan penyembahan. Apalagi zaman gereja kekinian
Nggak salah mereka mengidentikan penyembahan dengan musik genre tertentu. Saya kemarin habis ikut basarnya Become, GBI Starways. Ada di situ karena bukan orang iseng, kan anak saya yang umur kelas 2 SD ikut pertandingan dance. Jadi saya hadir di situ, saya sedang membayangkan dan ketakutan sedikit dari hidup saya begini. Sunday school bagaimana bisa tertarik dengan Tuhan dengan lagu-lagu yang konvensional. Jalan serta Yesus, sedang yang lain. Wah, semua kayak kesetrum apa begitu kan. Dan saya lihat luar biasa talenta-talenta anak kecil. Saya jarang-jarang nonton konser seperti itu, sempat jadi terpukau sekali. Dan saya sempat ngobrol sama Tuhan, ini perlu pewahyuan tingkat tinggi untuk guru-guru sekolah minggu. Untuk anak-anak sekolah tertarik dengan Sunday School. Yang masih lipat tangan, tutup mata. Hey, mereka dengan latahnya nyanyi lagu-lagu Korea, lagu apa, dan ini kesetrum sedikit, semua gerak begitu kan. Saya diam, ngobrol, dan menjadi sebuah pewahyuan juga tuh saya bagikan, saudaraku. Siap, katakan siap. Bukan soal Anda bawa gitar dan bawa mic ke depan langsung menyembah Tuhan. Ada satu teman saya, kita ngobrol saja ketika kok agamanya apa gitu. Karena saya klien, sering ketemu klien dan saya suka untuk berbicara itu. Mungkin kalau di luar negeri saya udah habis itu karena tidak usah membicarakan yang privasi, betul kan? Karena ini di Indonesia saya berani-berani aja gitu. Kemudian dia jawab gini, saya agama Buddha. Dan saya paling tidak suka dengan agama Kristen. Untung saya tidak memperkenalkan diri. Kemudian kenapa kok? Kira-kira kenapa tidak suka? Senang, susah, keplok terus. Kayaknya tuh gak ada kesusahan. Ya bersyukur kan gak ada kesusahan. Loncat-loncat, tepuk tangan, rame. Ibadah itu yang bagus. Himne. Ibadah itu yang bagus. Cuman keyboard doang. Ibadah itu yang bagus. Sunyi, senyap, hikmat. Untungnya saya mengerti sesuatu tentang penyembahan. Jadi saya tidak ada kata saya untuk menghakimi dia. Ingat, penyembahan kita lahir dari pengenalanmu siapa Tuhan dalam hidupmu. Jadi penyembahan yang menurut saya dan saya pelajari yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah penyembahan yang dimana engkau bukan hanya mengenal, tapi terlebih dahulu mengalami siapa Tuhan dalam hidup. Ya, saya balik lagi. Ada beberapa orang berkata penyembahan gereja kita termasuk saya juga sinode yang sama, yang tepuk tangan, loncat-loncat begitu. Dia dengan mudah sekali untuk berkata kayaknya tidak kusuk, tidak sakral penyembahan itu. Tapi dia lupa. Ada satu pekan ke depan seperti Bro Ensis hadir saat ini, setuju? Kita mundur hari Sabtu, kita mundur hari Jumat, dan mundur minggu-minggu yang lalu. Betapa beratnya hidupmu kamu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku menyerah dalam hidupku Tuhan. Terlalu sulit kehidupan ini. Terlalu sukar kehidupan ini. Saya perlu sekali terobosan. Saya perlu sekali pertolongan Tuhan. Sepertinya jalan-jalan tertutup di depan. Itu adalah hal-hal yang Tuhan izinkan engkau alami di setiap pekan kehidupanmu. Yang orang tidak tahu, engkau naik motor sendiri, bisa nangis sendiri, pernah ngalamin itu? Karena terlalu berat kehidupan. Ada rintihan kehidupan yang Tuhan saya gak kuat terusin hidup ini. Kayaknya gak mampu. Karena fitnahan, karena kesalahan yang memang dibuat. Dan saya gak akan mampu lagi untuk berdiri lagi, udah gak mampu dan kau menangis. Tapi pada saat yang sama Tuhan tidak membiarkan. Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan menolong lewat mujizat, lewat segala sesuatu yang surprise. Dan kau akan berkata, thanks God. Dan kau akan berkata, yes Tuhan, itu penyembahan. Dan kau berkata, ya Tuhan terima kasih, kau bisa loncat, itu penyembahan. Yang lahir dari pengenalan akan Allah. Engkau akan berteriak, thank you God, yes. Pernah merasakan orang seperti itu? Itu kemenangan, itu penyembahan yang menyentuh hati Tuhan.
bukan soal packaging, bukan soal ekspresi. Kalau ekspresinya loncat, kasihan orang-orang yang introvert, yang pragmatik. Coba teman-teman bayangkan sendiri sebentar. Ada orang teman-teman yang diajak senyum gini. Shalom. Tiba-tiba, engkau lari. Tapi engkau kan dengan mudah, misalnya tadi siapa worship leader? Jadi orangnya extrovert sekali kelihatannya, ceria. Tiba-tiba, mari kita menyembah Tuhan. Ya, terima kasih. Kenapa dia ada masalah apa? Betul nggak? Kita jangan terjebak dengan ekspresi. Penyembahan itu hatimu. Dan kau juga jangan yang orang-orang yang mempunyai gaya penyembahan yang berbeda. Jangan menghakimi. Alkitab nulis itu loh. Yuk kita buka Yohanes 12. Sebelum saya masuk tentang kuasa apa yang harus terjadi gitu ya. Yohanes 12. Kita baca ya, hanya beberapa ayat. Ini waktu saya berapa menit lagi bro, kalau lihat begini. 16 menit lagi ya. 30, oh mundur, siap. Perasaan baru 5 menit saya ngomong bro, siap. Bisa dimatikan dulu jamnya. Yohanes 12, ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Maria mempersembahkan parfum yang luar biasa harganya, setuju? Kalau saya singkat sederhanakan cerita ini, muridnya yaitu Yudas berkata apa? Lu lebay banget sih. Nangkep sesuatu? Saya suka perikop ini. Waktu lu muji Tuhan dan lu mengalami kebaikan Tuhan, lu nangis. Banyak orang ngomong, lebay banget lu gitu aja nangis. Waktu Maria memberikan parfum yang mahal harganya, dia tersungkur, dia menyeka. Ada ekspresi yang berlebihan yang dikerjakan, bukan karena cari sensasi. Kenapa melakukan itu Maria? Kamu tidak akan tahu Maria melakukan itu kalau engkau tidak baca Yohanes 11. Penyembahan selalu lahir dari sebuah keadaan dia mengalami Tuhan. God is good. Lazarus, saudara daripada Maria, dibangkitkan Yesus ketika mati. Ketika dia datang lagi ke Yesus, dia bisa menyembah, dia bisa memuji karena dia mengalami Tuhan yang baik. Dan akhirnya dia tersungkur merendahkan hati depan Yesus. Dia menyeka dengan parfum yang mahal. Hey, ringnya satu Yesus, bukan orang Yahudi. Tapi muridnya berkata, ngapain lu? Bukankah kita hari ini, ketika kau memuji dan menyembah, jangan sampai kau pusing dengan orang lain memuji dan menyembah. Karena kau tidak bisa memuji dan menyembah dengan benar. Tapi apa yang terjadi? Orang berkata lebay banget lu nyanyi begitu aja lu nangis. Jangan terintimidasi. Lepaskan rohmu di hadapan Allah. Tapi yang lahir dari karena mengalami kebaikan kebenaran Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, saya itu akan mudah meneteskan air mata. Kalau nyanyi-nyanyi pujian yang ada hubungannya ketidakmampuan atas hidup saya. Coba kasih G. Sudah tahu lagu ini? Hampir setiap saat saya nangis. Kasihmu. Apa?
Worship leader bantu saya sebentar. Sungguh. Yuk, saya bukan penyanyi. Tapi setiap angkat pujian ini, saya selalu netesin air mata. Kadang cengeng banget. Yuk. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Nah ini saya suka. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau genggam erat tanganku. Ingin ku lebih mengenal pribadi-Mu. Stop ya. Saya ngerasa hari ini ada karena kasih Tuhan. Banyak yang gak mampu, tapi Tuhan mampukan. Sorry, saya bukan diada-ada. Setiap nyanyi ini selalu air mata saya netes. Banyak orang menganggap sebelah mata, menganggap hidupmu selesai, bro. Saya gak berkata karena ketidakadilan, mungkin karena kesalahan hidup saya. Tapi Tuhan memampukan apa yang saya tidak mampu. Saya punya hashtag kehidupan cuma sederhana sekali. Kalau aku bisa, aku mampu. Tapi kalau aku bisa karena tidak mampu, itu kasih karunia Tuhan. Yang ku kejar ini terhubung terus Tuhan. Kalau aku tidak mampu dalam pekerjaan, tidak mampu dalam pelayanan, tidak mampu menatap masa depan, saya selalu berkata, Tuhan, saya pengen terus terhubung dengan Tuhan. Cukup untuk saya bisa memberikan worship di hadapan Tuhan. Pagi-pagi saya bangun tidur, Tuhan berat sekali hidup. Tapi Tuhan selalu ingatkan setiap kebaikan Tuhan. Penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Worshipmu yang berkenan ketika engkau tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Berhenti dengan kepura-puraan. Berhenti dengan sensasional. Berhenti dengan kekinian. Jadilah natural atas hidupmu dengan Tuhan siapa. Penyembahan itu akan terus, kau akan bergelora dan kuat kalau engkau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Maria dan Marta ketika kumpul bersama dan Tuhan berkata, ada bagian yang tidak akan pernah aku ambil di hadapan Maria. Karena dia duduk dekat dengan kaki Yesus dan mendengar. Saya suka dengan kata itu, artinya apa? Penyembahan akan lahir, ketaatan akan lahir. Pujian kamu setiap minggu akan mendatangkan kekuatan. Ada power of praise and worship ketika kau mengenal Tuhan. Apa itu pujian? Pujian itu bukan berarti abakadabra, bukan berarti mantra yang dinaikkan supaya engkau diberkati. Pujian itu rasa terima kasih karena engkau mengalami sesuatu kebaikan Tuhan. Katakan amin. Tuhan, aku bersyukur, kau sumber-sumber kekuatanku. Kenapa? Karena kau menolong hidupku. Itu pujian, memuji Tuhan. Penyembahan itu apa? Sebuah sikap walaupun Tuhan tidak menolongku, walaupun Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap percaya karena yang terbaik. Konsepnya bukan sesuatu yang ada dan tidak ada, bukan doa yang dijawab tidak dijawab. Yuk kita gantikan gaya hidup kita muji menyembah seperti kau datang sore hari ini. Saudara, anak saya kecil, kelas 2 SD. Pasti kecil, 2 SD bukan tingkat 2 ya. Anak saya yang ke-1 kan sudah 22 tahun. Anak yang kedua 21 tahun. Jadi saya punya anak SD yang harus saya temenin terus. Papa nanti jam 4 mau nonton aku gak di Bikom kemarin? Saya bilang, ya udah Papa datang. Saya datang dari jam 3, puji Tuhan sampai jam 9 malam. Di situ saya kerasa saya sudah tua sekali karena angin sudah encok kerasa semua begitu ya sampai 9 malam. Kenapa sampai jam 9 malam? Pertandingan dimulai bro. Ada sekitar 17 grup atau 18 grup. Yang saya tadi bilang, luar biasa semua. Gayanya sampai saya terpukau, hebat sekali dance sekarang. Anak saya yang kelas 2 SD baru gabung. Ada seorang ibu yang punya visi, yang penting tampil ada berani. Jadi kebayang waktu dia tampil? Jeleknya amat. Jeleknya amat.
saking jeleknya amat, tepuk tangannya paling meriah karena menyemangati semua. Lucu, ayo bisa, kamu bisa. Dan saya bilang ke istri saya, "Mah, ayo kita pulang." Itu anak saya ngomong apa? "Papa, aku ingin dengar dulu." Apa? Pengumuman. Aku pengen juara. Gak mungkin saya ngomong gini, butut pulang. Dia duduk paling depan, Bro. Bajunya lekbong dan sekarang batuk pilek. Itu panggung, dia duduk begini. Chelsea, Agatha semua senang. Dan ketika pengumuman pemenangnya, dia berdiri. Saya perhatikan anak saya. Dia mencoba dan ketika pulang sedihnya luar biasa, kalah. Kemudian saya bilang, "Oke, Tata, papa bangga. Gak apa-apa kalah. Itu udah hebat-hebat." Itu kata-kata motivasi seorang ayah. Saya peluk, dia sedih. Diam, gak mau makan begitu ya. Kemudian saya bilang gini, "Oke, Tata, tadi kan tepuk tangannya banyak banget." Akhirnya dia mulai berkata begini, "Ya, aku lihat sih tepuk tangan aku kan deg-degannya luar biasa," katanya. "Tapi tepuk tangannya paling banyak. Kenapa kalah ya?" Saya pulang. Saya cuma berkata begini, gak mungkin saya sogok juri, betul? Walaupun jurinya teman saya, Bro. Dia ngomong ke saya, "Pastor, anak pastor yang mana?" "Oh, gak usah dilihat yang mana. Takutnya gak sesuai kan." Nangkap sesuatu maksud saya. Udah tau gak? Ketika saya pulang, saya siapin khotbah. Banyak kamu nangis karena tidak tercapai kehidupan kamu. Banyak kegagalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kamu. Merasa tidak mau meneruskan lagi dance-nya. Merasa kurang beruntung, merasa pahit kehidupan ini. Tapi seperti saya terus mendampingi anak saya, Tuhan itu ada dalam hidupmu. Yang saya bangga ketika, "Yes papa." Tadi pagi dia peluk saya, ada rasa percaya lagi. Ada rasa yang berkata, "Nanti aku les lagi," ya silakan. Papa dunia itu bisa salah, Bro, bisa gagal. Papa di surga itu tahu yang terbaik buat hidup kamu. Gak ada alasan untuk kamu tidak memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita belajar pagi hari ini atau sore hari ini. Selesai dengan meniru. Selesai dengan menghakimi. Tapi gaskeun, pulkeun. Penyembahan yang lahir dari hatimu. Original seperti apa. Very simple. Tapi yang terpenting, apakah Tuhan prioritas dalam hidupmu? Bukan. Jangan sampai kamu bukan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Maka melekat. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya rindu hari ini, pujian dan penyembahan bukan soal gitar dan musik. Tapi pujian penyembahan berkenan ketika kamu naik motor, memang ada yang main musik dulu. Ada yang ngamen, nyanyi lagu rohani yuk supaya saya sedih, nangis. Enggak ada. Tapi berkali-kali ketika kamu nangis, karena melihat siapa Tuhan, dan betapa berat hidupmu dan kamu sedang berteriak kepada Tuhan. Saya mau katakan, kamu sedang mempersembahkan minyak narwastu yang murni di hadapan Tuhan. Dan pada saatnya kau akan berkata gini, saya akan merayakan kemenangan bersama Tuhan di ibadah. Itulah mengapa kamu harus memuji dan menyembah di gereja. Bersama orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Ada sinergi yang hebat, katakan amin. Ada sinergi yang luar biasa karena kamu melihat kiri kanan. Bukan dia lagi yang sedang mengalami kesusahan. Bukan dia lagi yang sedang mungkin termenung motivasi tidak baik ke gereja. Kamu ada pikiran berkumpul dengan orang-orang yang bersinergi, yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, yang sedang mengalami pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ini luar biasa, bro, sis. Saudara tahu Yeriko? Kita gak usah buka Yosua 6. Yeriko berputar-putar, setuju? Bisa jadi roboh. Berapa kali putaran? Nah, ini pertanyaan sekolah minggu. Berapa kali putaran? Bayangkan, waktu Yeriko berputar-putar, itu ada sangkakala,
ada apapun yang harus dibawa para imam-imam. 7 hari harus muter. Hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali sampai 6, dan hari ke-7 7 kali. Saya mau katakan, orang Sedeng, tembok Yeriko bisa hancur hanya dengan apa? Belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi memuji menyembah Tuhan itu saya menarik sekali. Awalnya mungkin worship, diam, tidak boleh bicara satu kata pun. Nanti baca Alkitab, saya nggak ada waktu. Jadi waktu dia putar, Yosua berkata, kamu muter 1 hari 1 kali, jangan ada suara yang keluar. Bukan gini, yes, yes. Enggak, mungkin kalau kali ini saya ibaratkan apa? Gereja-gereja sebelah yang diam tanpa tepuk tangan mungkin. Enggak ada musik, enggak ada drum. Tapi hari yang ke-7, kamu harus teriak sekeras-kerasnya, mengangkat, meniupkan sangkakala yang keras. Itu gereja karismatik mungkin hari ini. Yes, yes. Nah itu bisa-bisanya saya aja. Untuk seimbang, begitu kan. Tapi saya mau tanya hari ini. Kenapa Yeriko hancur? Kenapa Yeriko rubuh? Padahal dia waktu keliling-keliling, apa dalam pikiran mereka? Sebelum dia meniupkan sangkakala, apa yang dalam pikiran mereka? Yosua pasal 1 dengan jelas berkata, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Artinya apa? Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kamu harus tahu betul janji Tuhan dalam hidup. Kamu harus tahu betul apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Firman apa yang di dasar kehidupan keseharianmu yang dipakai untuk kamu membangun kehidupan. Kalau itu enggak ada, kamu mau 20 keliling, mau loncat-loncat, enggak ada kuasanya. Tapi lebih baik kamu pegang, jadi saya percaya waktu dia ngeliling Yeriko, dia tidak diam, walaupun Alkitab diam. Jangan bersuara. Tapi jelas Yosua berkata, setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Jadi kebayang gak ketika mengelilingi Yeriko, dia ngomong gini, dalam nama Yesus hatinya, tanah ini jadi milikku. Dalam nama Yesus, aku akan pegang janji Tuhan. Sampai apa? Ketika roboh, celebrate semuanya. Amin teman-teman. Pertanyaan very simple. Yang paling penting hari ini, apakah engkau masih terhubung gak dengan Tuhan? Apakah kau pegang gak janji-janji Tuhan? Karena setiap pujian yang kita naikkan tadi, semua berasal dari firman Tuhan. Lagu apapun semuanya dasar dari firman Tuhan. Pencipta lagu apapun hasil dari perenungan dia dengan Tuhan dan pengalaman dia dengan Tuhan. Saudara nanti perhatikan di YouTube. Saya tahu lagu yang dilahirkan dari pengalaman dengan Tuhan, dari hati akan menyentuh hati. Selalu saya nangis karena dia bukan hanya teori yang dinaikkan. Benar-benar mengalami kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Itu hidup. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai, itu yang disebut persembahan yang hidup. Kalau kamu hidup bersama dengan Tuhan, rohmu hidup, kamu akan memberi kehidupan pada yang lain. Maksudnya persembahan yang hidup, persembahan yang dilahirkan karena kau mengalami Tuhan. Persembahan yang hidup akan membuat orang yang mati jadi hidup. Akan membuat orang yang putus asa dalam pengharapan. Itulah persembahan yang hidup. Kehidupanmu, keberadaanmu memberikan kehidupan. Waktu kamu nyanyi pun akan memberikan kehidupan. Makanya jangan aneh. Kalau kamu datang ke gereja, jangan sampai kamu terjebak gini. Kok gak naik ya pujiannya? Kok mati ya? Naluri kita berkata begitu, betul gak? Tapi kita belajar ini, gak usah menghakimi, setuju? Gak usah ngurus orang lain begitu. Tapi perlu diakui, dia gak terhubung dengan Tuhan. Kalau yang ngomongnya satu boleh, sentimen mungkin tuh ya. Tapi kalau orang udah ngomong semua, kok gak greget ya? Kok gak nyentuh ya? Artinya dia sedang apa? Transfer knowledge. Tidak nyambung sama Tuhan. Makanya kalau kita melayani Tuhan,
harus basah dulu. Kamu sebelum ke gereja harus basah dulu dengan Tuhan. Berdoa. Ada, gak usah angkat tangan. Ada yang mau ibadah tadi barusan. Kamu duduk dulu dengan Tuhan. Tuhan, saya mau ibadah. Saya mau merayakan kehebatan Tuhan. Saya mau melihat karya-karya Allah. Pimpin dengan rohmu untuk menangkap firman, untuk bisa memuji. Kalau itu engkau orangnya, kau tahu. Kau tahu betul. Praise and worship. Amin teman-teman. Yuk kita belajar hari ini. Terhubung dengan Tuhan. Enggak mungkin kamu bisa punya pujian dan penyembahan. Enggak mungkin kamu merayakan seperti ibadah. Di tempat ini celebrate dengan Tuhan. Kamu tidak akan bawa energi yang positif. Kamu lepas terhubung dengan Tuhan. Izinkan saya sebuah kesaksian. Tanggal 17 Agustus, berarti 16 Agustus teman-teman. Saya senang dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Yang penting enggak ngada-ngada. Kalau ngada-ngada kita berskenario dengan Tuhan. Setuju ya? Jadi kami sepengurus gereja semua, kami itu berangkat ke Pangandaran. Ring 1 lah pengurus, Pastor Sam, Pastor semua berangkat. Kurang lebih 120 orang bro. Berangkat Jumat 00, Kamis malam hari 2 bis. Bapak Gembala saya langsung ngomong gini ke saya. Dik, kita berangkat hari Kamis saja. Aduh saya lagi kerja. Kenapa Pak Gem? Kita harus beresin restoran, kita beliin hotel dan lain sebagainya. Benar juga ngurus ya. Oke, kita berangkat. Akhirnya saya nunggu anak saya yang sekolah yang SD, saya berangkat jam 1 bro. Gembala saya jam 12. Selisih berapa? 1 jam. Berangkat ke Pangandaran. Jam 6 sore yang sudah ke Pangandaran, yang belum Pangandaran angkat tangan, yang belum. Hampir semua kan? Saudara tahu di Kalipucang itu jam 6 lebih 15 saya sudah di Kalipucang. Saya lihat Google 20 menit lagi saya sampai ke Pangandaran. Bapak Gembala telepon. Bro, di mana? Kita makan di pasar ikan. Pak Gem, 15 menit, 20 menit, gaspol. Oke. Ya udah ditunggu. Saya beli bensin. Anggap Pangandaran ke sana, saya beli bensin ke kiri. Tutup karena lagi sholat. Aduh, tutup kata saya. Ya udah, saya lanjutkan. Anak saya yang kecil tadi, papa aku pengen pipis. Jadi saya lihat pom bensin, di seberang ada pom bensin. Di mana saudara? Seberang. Jadi kebayang nggak? Jadi saya nyebrang mobil, di sini. Beraktivitas lah, pipis, saya pipis dan segala macam. Kemudian saya bilang ke istri saya, kita gaskeun, pokoknya 10 menit bisa beres. Istri saya mengakui saat itu, saya tidak pernah ngebut naik mobil saat itu, tapi hari itu 15 menit itu saya gaspol, udah gelap semua. Waktu saya keluar dari pom bensin, jam 7, jam 8 saya tidak sampai-sampai. Yang harusnya 15 menit. Ngegeber terus sama ngebut. Dan istri saya mulai gini, Pak, menurut Waze kok ngejauhin ya? Waze-nya salah sinyal, goreng, udah diam lagi. Pak, kayak kilometernya ngejauhin juga. Enggak, saya ngomong gini, puluhan kali saya lewat sini. Dari SMP saya udah mulai ke Pangandaran naik motor, udah. Sambil perempun saya sampai, saya bilang. Sampai saya dengan gini, Tuhan ada wewe gombel, mana yang bikin saya nyasar begini? Setan mana yang bikin, jujur saya juga sama. Tuhan ini ada setan-setan yang jahil, seperti nggak disampaikan, nyasar gitu. Saudara tahu kalau ke Pangandaran ada gapura yang Banjarsari itu, kok melewat lagi itu saya bilang. Terus istri saya ngomong gini, Pak gapuranya kok ada 2, lagi dibangun. Biasanya Pak, itu ada hutan-hutan. Sudah dibangun sekarang. Pangandaran sama Pak JJ udah. Saya bilang, sambil mati. Tuhan, setan mana ini? Ngebut terus. Saudara tahu, saya nyampe Banjar lagi. Waktu saya turun, saya gak tahu itu Banjar. Tuhan tolong, saya harus tanya ini jalan kemana. Waktu saya turun, saya nanya, Pak punten, ari ka Pangandaran ke mana? Bapak di mana? Di Bandung. Nah hati itu munculnya, ke Pangandaran maka itu. Oh my God, waktu ke pom bensin harusnya ke sana, saya ke kiri. Saudara tahu,
Jangan, Tuhan, dari kebodohanku, kecerobohan ini Tuhan mau ngomong apa? Saya selalu nyampe ke Pangandaran 9 kurang seperempat, yang harusnya 15 menit lagi. Bapak Gembala sudah gegetret. Dan tersisa bekas-bekas udang, kepiting, semua bekas. Nafsu makan saya hilang, wajar. Aduh Tuhan. Tapi sepanjang jalan itu saya tidak ngebut. Saya diam, Tuhan mau ngomong apa? Yaitu kamu. Lepas, terputus. Saat itu wes saya matikan. Dan kamu merasa mampu puluhan kali saya ke Pangandaran. Apa yang terjadi bro, kata Tuhan. Nah ini pengalaman. Yang akhirnya saya bisa worship di hadapan Allah. Ya Tuhan. Yang harusnya kamu menikmati di pasar ikan itu. Seasonnya hilang. Walaupun tetap kamu makan nasi goreng. Tapi season itu hilang. Yang gilanya lagi Tuhan ngomong ke saya. Banyak panduan. Ada tulisan kan minimal Banjarsari apa. Kamu pun tidak pernah fokus kepada panduan itu. Karena kamu merasa bisa dan mampu. Saya di Pangandaran, sengaja beli nasi goreng. Saya bisa worship sama Tuhan. Tuhan ampun. Merasa so mampu. Merasa hebat. Merasa biasa. Istri pun adalah teman pewaris kasih karunia, penolong. Diabaikan saat itu. Dan Tuhan ngomong, pelajari sesuatu. Maka saya dengar lagu ini, nangis bis. Selalu terhubung dengan Tuhan. Waktu saya di Pangandaran gak ada musik, gak ada keyboard, gak ada. Tapi di tempat nasi goreng, tukang nasi goreng mungkin, kenapa nangis gak punya duit mungkin. Saya bisa nangis. Saya diam nasi goreng, gak ada. Kalau gak salah lagunya dangdut. Saya diam, istri saya gak ikut. So hebat ya bro. Ya Tuhan. So mampu ya. Ya. Gagah ya. Ya. Tersesat. Terus saya nangis jujur. Mungkin tadi goreng. Ya diskon juga gak apa-apa lah. Pak kurang kerupuk. Enggak cukup. Cukup. Saya jalan. Gelap. Melihat kebaikan Tuhan. Yuk, very simple dari saya. Sehingga kalau kau mengalami kebaikan Tuhan, kamu bisa ke gereja dengan antusias. Bertemu dengan orang yang hebat. Lihat kiri kanannya, kamu orang hebat yang alami Tuhan. Colek lagi satu, kamu seperti orang yang balik lagi ditolong Tuhan. Ada orang ditolong Tuhan tidak balik lagi kan, betul kan? Nah kamu orang yang tahu Tuhan. Yuk, Francis. Tuhan udah kasih berkat buat kamu, bukan kamu untuk jadi elon dan jagoan, enggak. Sadar betul, tanpa Tuhan gak bisa buat apa-apa. Puluhan kali bro saya ke Pangandaran. Waktu saya cerita pembukaan di raker itu, bukan jadi guyonan, revival bro. Saya bilang, mungkin mereka ketawa-ketawa, percis saya ngomong gini. Yuk, saatnya sekarang. Ingat siapa Tuhan. Dan lahirkan penyembahan yang memang lahir dari Tuhan. Yang Tuhan alami dalam hidupmu. Makanya sebelum menyembah, memuji Tuhan, saya selalu setiap hari, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Itu akan membuat kamu terus terkonek dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri sama-sama. Oke, masih ada waktu ya. Yohanes 15 ayat 5, simpel sekali. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mau teman-teman kamu memuji menyembah manipulatif. Tahu manipulatif? Enggak jauh sama mama saya dulu malam Selasa, malam Jumat. Ada menyan. Dia jampi-jampi. Saya merhatiin bisa mama saya. Dan akhirnya gini, Mbah, apa doanya segala macam. Enggak Tuhan enggak gitu. Jangan jampi-jampi. Pujian penyembahan kamu bukan jampi. Tapi ekspresi terdalam.
Karena kau mengenal siapa Tuhan. Kalau engkau gak bisa ekspresi, PR besar. Berarti kau belum mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dengan benar. Yang berkenan, yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Yang lahir dari pengenalan aku dengan Tuhan. Sehingga ketika kami datang, kami berhubungan, kami berelasi dengan orang, kami akan memberikan hidup kepada yang lain. Seperti ibadah-ibadah yang kami hadapi, yang kami hadiri setiap minggu. Menjadi perayaan di mana sukacita kami mengalami Tuhan. Rasa syukur kami dengan Tuhan yang besar seperti sore hari ini. Iya. Yuk teman-teman kita angkat pujian ini. Dan jujur di hadapan Tuhan. Penyembahan yang benar lahir dari kejujuran dan transparan. Bukan manipulatif dan kepura-puraan. Tuhan terlalu baik. Ingat setiap kebaikan Tuhan supaya kamu belajar menyembah dengan benar malam ini. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. boleh musik mainkan. Saya ada 2 menit lagi ya teman-teman gini. Suatu saat anak saya ada permintaan. Saya selalu tidak tega hari ini kalau melihat anak yang berhubungan dengan orang tua. Gak tahu kenapa bro Sam. Karena hidup saya mungkin susah dulu. Seperti tadi siang, saya lagi makan bakso, saya lihat ada anak yang jualan buah-buahan begitu. Buahnya jatuh semua. Rodanya kecil, saya tanya ke tukang bakso, ini jualan baru ya? Baru 4 hari yang lalu kok. Oh. Selalu renyuh gitu. Dan itu Tuhan kasih sesuatu buat saya gitu. Saya gak basa-basi, tanya tukang bakso bukan dari kelebihan. Titip uang itu, karena istri saya melarang beli buah-buahan itu kotor soalnya. Udah jatuh, dinaikin lagi gitu ya. Saya kasih, itu renyuh, selalu renyuh. Dan Tuhan izinkan ke anak saya. Saya tidak bisa mematikan mimpi anak-anak saya, setuju gak? Papa aku pengen ke Korea, mungkin sudah diumumkan kemarin. Saya ulangi lagi. Saya bilang, kamu mau ke Korea sekolah? Iya. Kamu bisa? Bisa Pak. Kamu pelajari Korea biayanya berapa, segala macam berapa, dia tulis segala macam. Dan waktu disamperin ke saya, gila banget. Digitnya luar biasa. Terus saya bilang, ya kalau Tuhan kasih dan panggilan kamu ke sana, gak ada yang bisa nutup. Saya belajar untuk mempertontonkan Tuhan dalam hidupnya. Singkat cerita, penutupan sudah ditutup dan anak saya tidak berangkat. Itu renyuh hati saya bro. Tapi kan cengeng banget masa nangis ke Tuhan pengen anaknya ke Korea. Kata Tuhan, hey yang gak sekolah juga banyak kan begitu. Tapi saya belajar memahami panggilan Tuhan. Udah, kalau Tuhan buka jalan, ya. Tapi Tuhan ngomong ini, saya mau ngasih sesuatu buat anak kamu. Oke. Saudara tahu, kemudian dia kuliah di UPI. Ada yang sekolah di UPI? IKIP? Ya IKIP itu majority kan muslim ya. Kemudian anak saya di situ. Renyuh lagi hati saya. Karena biasa BPK. Sekarang dia bilang aduh. Tapi dia semangat di situ. Nah, sudah masuk kuliah, bos saya manggil. Bro, kamu masuk 10 besar marketing yang terbaik. Jadi kalau kamu dikasih komisi besar, apa yang kamu kerjakan? Ganti rumah, gak ada yang ganti istri, gak ada ya. Mau nikah, ganti mobil. Waktu saya tanya, iya kalau dulu dalam hati saya pengen supaya nyokolain anak. Pengen nyokolain anak, mau kemana anak bro?
dulu sih pengen ke Korea. Udah selesai, kick off. Udah kick off di kantor, bos saya punya surprise. Dia kasih plakat-plakat bro, kayak Grammy Awards. Gambar mobil ke orang yang pengen mobil. Gambar pernikahan ke orang yang mau menikah. Ke saya, saudara tahu apa? Toga wisuda dari kayu. Anak saya Adinda selamat kuliah di Korea. Gubrak, saya bilang. Anak saya sudah tidak di Korea, anak saya di UPI. Saya bilang, ya saya nggak bisa ngomong speechless banget gitu ya, tapi ini nggak ada yang kebetulan. Saya simpan itu 2022, saya masih ingat. Simpan, datang ke anak saya, Vin, papa punya kejutan. Apa? Jeng, gambar wisuda, kamu kuliah di Korea. Saya bilang begitu ya, udah jangan disimpan di meja saya katanya. Tapi saya simpan di meja saya bro. Setiap saat saya ngomong ini, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Singkat cerita, baru hari Minggu yang lalu, saya menghantar anak saya di bandara untuk anak saya kuliah di Korea, dapat semua biaya dari UPI. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tahu, waktu anak saya bye-bye papa, mungkin yang IG sama saya tahu ya ada. Saya nangis bro. Nah itulah penyembahan yang baik di depan Tuhan. Tuhan, saya gak mampu. Saya berteriak pengen mampu. Saya ingin berteriak seperti anak-anak orang lain, papa-papa orang lain yang punya uang yang gak sulit. Tapi Engkau baik. Sepanjang jalan naik mobil, istri saya tidur karena udah malam, larut, saya nangis terus. Seperti Tuhan ngomong, bagi aku tidak ada yang mustahil. Masih meragukan Tuhan. Yuk naikkan pujian, naikkan penyembahan, bukan doamu dijawab. Tapi kamu yakin yang Tuhan lakukan buat hidupmu adalah yang terbaik. Yuk angkat pujian ini sebagai worship kita malam. Yang tahu siapa Tuhan dan tidak pernah meragukan Tuhan. Dan selamat menikmati perjalanan-perjalanan dengan Tuhan. Kau bisa worship setiap saat. Dengan air mata, dengan sukacita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Aku terhubung dengan-Mu, terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat akanku. Hubung dengan-Mu, ya, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan kalau kau mengalami kebaikan Tuhan, katakan kau baik Tuhan. Kalau kau mengalami anugerah Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Walaupun kau dalam keadaan belum sepertinya Tuhan menjawab, tapi naikkan penyembahan, naikkan pujian, dan katakan aku punya iman di hadapan Allah. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak sedikit pun kau meragukan Tuhan. Ada selalu apresiasi, ada selalu pujian, dedikasi di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Syukur. Ya, kau baik Tuhan. Kau ada setiap musim kehidupan kami. Kau ada dalam kesulitan kami, kau dalam kesukaran kami, kau ada dalam kekosongan kami, kau ada dalam kegagalan kami Tuhan. Kau yang selalu ada mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Sebelum kau mengalami karya-karya Tuhan, sebelum kau mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi, jujur di hadapan Tuhan hari ini, apakah kau masih terkoneksi atau terputus dengan Tuhan? Jiwa raga dari sini tapi rohmu terputus. Kau mengalami kekeringan hebat, kau mengalami kegersangan yang luar biasa dan orang tidak tahu. Kau seperti mumi, mayat hidup. Orang berkata hidup sebetulnya mati. Karena kau lepas, tidak terkonek dengan Tuhan. Dan kau banyak sekali melakukan manuver-manuver yang melelahkan. Tapi sore hari ini, pastikan kau kembali on the track dan terkonek dengan Tuhan. Saya akan berdoa, tundukkan kepala. Ketika firman disampaikan dan kau sadar betul basically kau terputus dengan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan berdoa di tempat ini. Semua tutup mata dalam nama Yesus. Ini hal yang benar, ini hal yang prinsip untuk kamu kembali terkonek di hadapan Tuhan. Thank you God. Penyembahan yang benar dimulai dengan kejujuran. Tuhan tidak butuh sensasi. Tuhan tidak membutuhkan suksesi. Tuhan tidak mencari orang-orang yang super, tapi orang-orang yang sungguh jujur di hadapan Allah. Seperti kesaksian hamba-Mu Bapa, merasa mampu, merasa hebat. Akhirnya tersesat. Akhirnya banyak hal yang hilang dalam hidup. Tapi sore hari ini Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk orang-orang Tuhan yang mengalami Bapa keadaan yang sama Tuhan. Dia sudah tahu Tuhan tapi sekarang mulai lepas. Dia berkata Tuhan menjauhi, enggak, Tuhan enggak jauh. Sumber mata air itu tidak akan pernah menjauhi. Engkau yang tidak pernah mendekati Tuhan kembali. Dan sore hari ini Bapak, mereka mau melahirkan worship yang natural dalam hidup dia Bapak. Worship yang dibangun dari orang-orang yang sungguh Tuhan merasa tidak mampu dan butuh Tuhan. Tuhan jamah mereka Bapak sore hari ini. Kegagalan demi kegagalan, ketidakberhasilan, kondisi apapun yang Tuhan izinkan semata-mata untuk menarik kembali perhatian bahwa engkau butuh Tuhan, bahwa engkau perlu Tuhan, dan kau harus melekat dengan Tuhan. Itu adalah garansi untuk hidupmu di depan. Tuhan impartasikan Bapak keintiman dengan Tuhan yang dimulai dengan kejujuran Bapak, dengan kerendahan hatian. Seperti perempuan Samaria itu, sepertinya lebay Bapak. Mereka akan melakukan lebay-lebay di hadapan Allah
bukan karena sensasi, tapi mengalami Tuhan yang dahsyat dalam hidup mereka. Diberkati dalam nama Yesus. Kau sebentar pulang, kau punya paradigma worship yang benar di hadapan Allah. Yang lahir karena kau mengalami Tuhan. Yang lahir karena kau tahu Tuhan. Dan ketika kau menyembah, kau akan semakin deep lagi, dalam lagi. Untuk belajar tentang Tuhan. Dimanapun kau berada, kau akan selalu bergairah. Ada kehausan, ada kerinduan, ada kemenangan demi kemenangan. Sekalipun kalah secara dunia, tapi kau mengalami kemenangan. Karena mempercayai Tuhan di atas segalanya. Berkati semua Tuhan. Ibadah sore ini untuk teman-teman adik-adikku yang menaruh tangan di dada. Kami percaya ada revival kembali. Ada cinta yang mula-mula kembali yang Tuhan kobarkan. Dimulai dengan kesadaran bahwa kau butuh Tuhan dan tidak bisa lepas dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Ku terhubung denganmu. Yesus, kami sama mau berdoa Bapa. Oh, kami mau belajar untuk tetap terhubung denganmu Bapa. Kami mulai dengan langkah pertama kami bahwa kami mau percaya Bapa. Hanya nama Yesus yang kami mau pegang sebagai jalan kebenaran kami Yesus. Terima kasih Bapa untuk tetap setia Bapak untuk terhubung dengan kami Bapak. Kami juga mau belajar Bapak untuk tetap terhubung denganmu. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau yang boleh ada di setiap kami, sekarang dan selamanya Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak untuk pesan yang Kau sampaikan kepada setiap kami Bapak. Biar apa yang telah Kau sampaikan boleh merema dalam hati setiap kami Bapak. Kami boleh berjalan kembali bersamamu Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mau alaskan doa ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.